Ya, ya. Jadi ada foto bundanya itu kan memang di depan kamar beliau terpampang gitu. Saya tidak tahu maksud apa dari Andri ini untuk menari-nari tanpa busana di depan foto bunda. Apa untuk meneror atau untuk apa? Kami tidak tahu gitu. Maksudnya apa? Itulah sampai Nyai itu menanyakan ke psikolog. Ya, tujuannya adalah untuk menekan Nyai, itu yang kami tahu gitu. Tapi kami pun kan tidak bisa menyimpulkan seperti itu tanpa keterangan konselor sama psikolog sama ahli. Kami tidak menyimpulkan. Tapi itu yang membuat Nyai tertekan. Apa sih maksudnya itu dengan beliau mengatakan apa? Andri mengatakan bedah pusaka terus dia menari-nari tanpa busana. Apakah itu diajarkan oleh Islam? Apakah kita disuruh gitu untuk nari-nari telanjang begitu? Itu kan nggak masuk akal bagi kami itu. Nyai sempat menegur atau bertanya kenapa awalnya melihat dengan kepala mata sendiri atau sedikit. sempat menegur Gimana ya? Kalau Nyai menegur, nantinya tambah dibentak. berarti pernah menegur. Pernah menegur. Jawaban dia apa? Suka-suka gue. Berarti lebih dari sekali dia menari ya? Kalau gini, lebih satu kali atau lebih itu tidak perlu kita bahas ya. Esensinya adalah perlakuan tindakan seseorang tersebut. Nanti daripada saya salah bicara itu tidak masalah, sekali dua kali. Faktanya sepanjang pernikahan psikologi Nyai depres, mendapat tekanan, dibentak-bentak, dan itu pun perlakuannya ya udah lebih rendah dari pembantunya. Itu rumahnya itu. Sejak menikah pun dia tinggal di rumahnya. Mungkin bisa teman media asumsikan sendiri ya, mengapa tinggal di rumahnya. Nyai katanya dia nggak mau bercerai, Nyai sendiri tanggapan seperti apa? Katanya nggak mau sama sekali bercerai. Seperti apa Nyai? Kalau bercerai itu memang mengajukan hak cerai itu kan setiap orang punya hak. Jadi salah juga kalau kita tidak mau menceraikan orang kalau nanti siapa menjamin tidak akan terjadi kekerasan lagi gitu kan. Jadi tentunya kita punya alasan kuat lah untuk maju ke persidangan karena ini mirip-mirip lah sama kasus-kasus Pak Andri yang terdahulu lah yang mengajukan cerai. Kira-kira gitu. Ya, pasti spektakuler seperti ini gitu loh. Tapi akan hadirnya Nyai tahu nggak sih indikasi dari mata-mata itu sama Nyai? Karena saya tahu nggak sih awalnya mungkin Pak Andri, suami Nyai cerita-cerita nggak sih tentang mantannya, saling berduka gitu maksudnya? Apakah Nyai tahu sendiri atau seperti apa? Awalnya tidak bicara, setelah hampir menjelang resepsi baru bicara. Terus kalau Mbak jadinya gimana? Semua keluarga udah meeting, gedung udah dipesan, ini semua dipesan semuanya item-item sampai in detail. Teman-teman media juga lihat kan Nyai menggelar upacara pagi sakralnya kayak gitu luar biasanya dengan ubor sampai kayak gitu. Terus mau dibatalin gitu kan ya sudah Nyai karena saking sayangnya, saking percayanya, saking hormatnya sama Mas Andri di awal, Nyai go ahead terus karena Nyai lillahi ta'ala. Nyai nggak butuh apa-apa, Nyai cuma butuh sesosok suami imam yang benar-benar imam, tidak imam kamuflase, yang sayang, yang hormati Nyai, yang tidak akan tega bentak Nyai, tidak akan tega kata-katain Nyai goblok, katain. Saya jawab. Tadi bilang non verbal, Nyai di visum nanti Sudah melakukan visum ya Nyai? Nyai belum bisa ngomong di sini ya. Tapi sudah melakukan visum Nyai. Itu dulu. Teman-teman, saya mau jawab tentang ini ya Pak. Dia kan tak ingin bercerai begitu kan? Iya. Nggak mau cerai sama sekali. Ini kan aneh itu. Kalau tidak ingin bercerai, seharusnya sejak awal pernikahan menyayangi istrinya, menyayangi Nyai kan? Bertutur kata yang lembut terhadap istri. Apalagi sekarang punya anak, tambah sayang karena punya anak. Semakin bertanggung jawab. Namun faktanya kan begitu menikah sering memarahi Nyai dengan perbuatannya, dengan sikapnya.
bahkan seperti yang dikatakan Nyai tadi, joget-joget telanjang ya di depan foto siapa si foto mama almarhum si Nyai. Itu kan aneh, itu mau melecehkan atau mau merendahkan tidak tahu, tapi itu menurut kami itu tidak menyayangi. Justru dengan perbuatan itu justru menunjukkan dia yang ingin bercerai. Kalau tak ingin bercerai justru dia menyayangi. Sebaliknya sebetulnya Nyai yang tidak ingin bercerai, tetapi namanya manusia, sabar ada batasnya. Tiap hari diserang secara psikis, secara psikologis, juga tak tanggung jawab begitu, ya otomatis ya tak tahan juga. Nyai, Cobaan untuk hijrahnya itu seperti apa sih Nyai? Itu rahasia Allah ya, nggak tahu, kita nggak bisa jawab ya. Nyai tidak bisa menutupi lagi rasa sakit yang Nyai alami sudah berbulan-bulan, hampir setahun, dan klimaksnya adalah ketika baby Sultan lahir. Nyai sudah merasakan betapa sakitnya lahir mama, dan dia melakukan hal yang sama terus. Ya sudah, Nyai tidak kuat lagi. Nyai ini kan ada kekerasan. Abis ini apa ganti posisi? Ya gimana bebas. Ya Nyai, ini kan ada kekerasan sama ada perbuatan tidak menyenangkan juga. Ada rencana nggak sih laporan, mungkin ada pengancaman juga kan? Mungkin laporan secara pidana, ada juga nggak sih niatan? Ada rencana untuk melaporkan Nyai ke ranah hukum? Kita akan pertimbangkan. Itu jadi kita masih fokus sama perceraiannya dulu. Akan hadir berarti Bang? Ya kita Sampai mediasi bakal lihat hadir. nanti ke depannya gimana. Nyai, artinya udah bulat ya untuk cerai ya, Nyai ya. Udah mantep Nyai. Nyai, tanggapannya gimana Mas Andri mau maju ke pengadilan untuk hak asuh terhadap Sultan? Oke. Kita bicara logika lagi. Seorang bapak yang tega meninggalkan keenam anaknya, apakah bisa dipercaya untuk bisa mengasuh baby Sultan? 4 kali kawin cerai, baik kawin resmi maupun kawin siri, meninggalkan anak yang sejumlah 6, lalu hakim yang mulia akan mengabulkan baby Sultan yang akan Nyai pegang, Nyai gedein sekuat tenaga Nyai, nggak akan. Yang mulia hakim pasti juga akan melihat track record yang bersangkutan. Itu pertama logika. Logika kedua, finansial. Nggak akan baby Sultan Nyai biarkan hidup menderita sekecil pun. Nah, yang bersangkutan bisa nggak menghandle, membesarkan, memberikan semua yang terbaik buat baby Sultan yang insya Allah akan Nyai berikan? Itu aja. Tapi dia selalu bilang dekat dengan keenam anaknya. Apa hubungannya dengan Nyai? Dalam arti dekat tapi ditinggalkan, Mbak. Kalau misalnya sayang dengan anak, nggak akan mau istri minta cerai meskipun ya dia selingkuh, tapi akan bertahan kan dengan anaknya itu. Apalagi anaknya udah besar, yang pertama tuh udah besar, Iya, udah besar, betul. 21 tahun kayaknya. Waktu pacaran Nyai tahu nggak sih dia punya anak? Awalnya tidak, tapi menjelang pernikahan tahu. Semua kebongkar di menjelang pernikahan. Nyai. Dari teman psikolog ya. Untuk sidang perdananya Perdana ya kapan? Nyai datang nggak? Selasa tanggal 27 September. Nyai datang. Nyai datang ya? Insya Allah. Ya.